adik-adik semuanya. Shalom. Shalom Kak Heni. Shalom Kak Heni. Shalom Queen. Shalom Kak Heni. Shalom Kak adik-adik Heni. semua yang di Shalom rumah. adik-adik, teman-teman semuanya. Kami semua di sini berdoa biar semua kitanya dalam keadaan sehat, tetap bersukacita. Oke, hari ini Kak Emi mau kasih tahu nih sama Kak Heni, sama Quincy. Tahu nggak sih? Apa Kak? Ada seorang bapak nih, badannya pendek, orangnya kecil. Hari ini dia lagi bersukacita loh. Badannya pendek, Orangnya kecil. orangnya kecil. Siapa ya Kak ya? Siapa Queen, ya? tahu nggak, Queen? Zakheus. Bener nggak Kak? Oh, 100. Yeay. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini. Kita lihat bagaimana Zakheus bersukacita waktu Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Yes. Oke. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakheus, turunlah. aku
Oke, adik-adik semua, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita mau menyanyikan, kita mau memuji Tuhan, menyembah, kita mau mengatakan Tuhan Yesus, aku mengasihi Tuhan Yesus. Dari hati kita mau mengatakannya, I love you Lord. I sing out
Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Kalinda doakan adik-adik tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita, dan keadaan penuh semangat. Nah adik-adik, tadi Kak Linda sempat mendengar Kak Emi, Kak Heni, dan Quincy menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan ada seorang yang badannya kecil, yang pendek, yang berlari menaiki pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat nggak namanya siapa? Ayo, masih ingat nggak namanya siapa? Iya, namanya Sakeus. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar cerita tentang Sakeus? Hari ini Kalinda pingin bercerita tentang Sakeus. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Sakeus, kita berdoa dulu ya. Ayo semua duduk yang rapi, kita menghormati Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi hari ini, kami boleh beribadah kembali ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau tenang, kami mau mendengarkan cerita tentang Sakeus. Tuhan Yesus tolong kami bisa mengerti semua yang diceritakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak akan bercerita, adik-adik duduk yang tenang ya. Nah pada zaman itu beribu-ribu tahun yang lalu di sebuah kota namanya kota Yeriko. Tiba-tiba di kota itu terjadi kegemparan, terjadi kehebohan. Orang-orang di mana-mana bercerita tentang satu nama, namanya Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang pengemis yang buta, yang sudah lama tidak bisa melihat. Tetapi hanya dengan satu kata Tuhan Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat, orang buta itu bisa melihat. Nah, karena kejadian itu, maka kota itu menjadi gempar. Yeriko menjadi gempar. Tuhan Yesus menjadi seperti seorang superhero waktu itu. Dari mana sih Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan orang? Jadi Tuhan Yesus sangat terkenal di mana-mana di kota itu. Semua orang mau menceritakan tentang Yesus. Nah, kebetulan di kota itu tinggallah seorang yang bernama Sakeus. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu berarti orang yang suka menagih pajak kepada orang-orang untuk dibayarkan kepada pemerintah. Tetapi orang-orang itu tidak suka dengan Sakeus. Sakeus ini orang kaya, tapi banyak yang tidak suka. Karena apa? Karena Sakeus sering meminta lebih dari apa yang harusnya dibayar. Contoh misalnya, harusnya cuma membayar 100.000, tapi Sakeus minta 120.000. Sisanya Sakeus ambil. Makanya orang-orang itu tidak suka sama Sakeus. Orang-orang bilang Sakeus adalah orang yang berdosa karena perbuatan Sakeus. Nah, pada waktu kota Yeriko itu heboh karena Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, Sakeus pun mendengar tentang berita itu. Nah, pada waktu itu Sakeus sedang bekerja menagih pajak. Sakeus sedang berjalan ke rumah rakyat. Masuklah Sakeus ke sebuah rumah, rumahnya Pak Budi. Waktu Sakeus lagi menagih pajak rumah Pak Budi, Sakeus dengar orang-orang di rumah Pak Budi, mereka semua berbicara tentang Tuhan. Kamu sudah dengar belum? Ada namanya Yesus, orang Nazaret. Dia baru saja menyembuhkan seorang yang buta. Oh, semua orang heboh. Sakeus mendengar, oh Yesus ya, orang ini sepertinya luar biasa deh. Wah, kalau saya bisa bertemu dengan Yesus ya. Sambil berpikir dan sambil bekerja, Sakeus pun pindah ke rumah tetangganya Pak Budi, namanya Pak David. Waktu Sakeus menagih pajak rumah Pak David, orang-orang di rumah Pak David pun juga heboh membicarakan tentang Tuhan Yesus. Wah, orang itu luar biasa, terpujilah nama Tuhan, ada seseorang yang luar biasa seperti itu, menyembuhkan orang yang buta. Sakeus pun, wow, luar biasa betul orang ini. Aku harus bertemu dengan orang itu, aku harus melihat seperti apa sih yang namanya Yesus itu.
Nah, waktu Sakeus berpikir seperti itu, tiba-tiba di jalan dia mendengar suara banyak orang, hidup Yesus, hidup Yesus, hidup Yesus. Semua orang berlari keluar dari rumahnya, ingin melihat apa sih yang terjadi. Waktu Sakeus lihat, wah ternyata ada rombongan besar orang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus lewat. Sakeus pingin sekali untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena badan Sakeus kecil, Sakeus kesulitan melihat Tuhan Yesus. Sakeus berusaha melompat lihat Tuhan Yesus, tapi nggak kelihatan. Melompat lebih tinggi lagi, loh tapi juga nggak kelihatan. Akhirnya Sakeus pun berpikir, bagaimana caranya saya bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu Sakeus melihat, oh di depan sana ada sebuah pohon ara namanya. Saya harus memanjat pohon itu supaya saya bisa melihat Tuhan Yesus. Akhirnya dengan sekuat tenaga Sakeus berlari mendahului orang banyak itu. Berlari untuk memanjat pohon ara. Lalu Sakeus pun memanjat pohon ara. Waktu memanjat, Sakeus berusaha melihat. Masih belum kelihatan. Sakeus berusaha memanjat lebih tinggi lagi. Nah itu kalian, sebentar lagi Tuhan Yesus lewat di tempat ini. Wow, Sakeus sangat bersuka cita. Pada waktu yang sama, tibalah Tuhan Yesus dengan rombongan banyak orang melewati pohon itu. Tiba-tiba sampai depan pohon itu, Tuhan Yesus berhenti. Dan Tuhan Yesus melihat ke atas. Tuhan Yesus bilang, hai Sakeus. Sakeus kaget, oh Tuhan kok tahu nama saya? Sakeus, turunlah. Malam ini aku ingin menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus berkata demikian. Wah, Sakeus terkejut, Sakeus kaget. Hah, ini orang yang dielu-elukan seluruh kota Yeriko, dia mau menginap di rumahku. Sakeus bersuka cita dan Sakeus pun segera berlari turun dari pohon untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kamu sungguh malam ini mau menumpang di rumahku? Tuhan Yesus bilang, iya hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Oh, Sakeus sangat bersuka cita, Tuhan mau mampir ke rumahku, Tuhan mau mampir ke rumahku. Nah, Sakeus pun memerintahkan orang-orang, ayo kasih tahu istriku yang di rumah, pelayan-pelayanku, siapkan makanan yang enak karena hari ini Tuhan Yesus mau makan di rumahku, mau menumpang di rumahku. Sakeus sangat antusias, sangat bersuka cita. Kalau hari itu Sakeus zaman itu sudah punya HP, pasti Sakeus sudah telepon. Halo, Kak Cencen, tolong siapkan jus kedondong yang paling segar sebanyak-banyaknya. Hari ini Tuhan Yesus mau menginap di rumahku. Tutup telepon, angkat telepon lagi. Halo, Kak Heni, tolong masak rawon berpanci-panci. Hari ini Tuhan Yesus mau makan di rumahku. Wah, Sakeus heboh karena sangat sukacita. Nah, di tengah-tengah sukacita Sakeus itu orang banyak mulai berbisik-bisik, ngomong kayak begini. Ah, kok Tuhan Yesus mau sih menginap di rumah Sakeus? Dia kan orang jahat, dia kan orang berdosa. Dia kan suka memeras orang, mengambil pajak lebih dari biasanya. Kok mau sih Tuhan Yesus menginap di rumah orang seperti itu? Nah, waktu itu Sakeus mendengar orang-orang berkata demikian. Lalu Sakeus datang kepada Tuhan dan Sakeus berkata, Tuhan, aku akan memberikan sebagian dari hartaku untuk kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari orang-orang lain, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Waktu bertemu Tuhan Yesus, Sakeus bertobat, Sakeus berubah. Dan Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan tersenyum, Tuhan Yesus memandang Sakeus dan berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Tuhan mengampuni dosa-dosa Sakeus. Tuhan bilang keselamatan Tuhan berikan kepada Sakeus dan seisi rumahnya. Dan Sakeus pun bersukacita dan Tuhan Yesus pun bersukacita. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Sakeus yang tadi lagunya dinyanyikan oleh kakak-kakak. Dari cerita itu Kak Linda ingin mengajarkan kepada kita. Mungkin adik-adik juga seperti Sakeus. Kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan harusnya kita juga rindu kepingin ketemu Tuhan Yesus. Tapi waktu kita ingin ketemu Tuhan Yesus, ada banyak hal yang merintangi kita seperti Sakeus. Dia karena pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan.
itu merupakan rintangan bagi Sakeus, tapi Sakeus tidak berhenti di situ. Sakeus berusaha, berlari untuk bertemu Tuhan Yesus. Kita pun juga kayak gitu. Mungkin ada waktunya papa kita bilang, ayo nak, ini waktunya kamu bertemu Tuhan Yesus dengan berdoa, kamu mengobrol dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak hal yang merintangi kita untuk kita ketemu Tuhan, untuk kita bicara dengan Yesus. Apa itu? Iya ya, aku kepingin sekali ngobrol sama Tuhan. Tapi ini saya lagi nonton televisi, ini acaranya enak deh, menarik. Sayang kalau dilewatin. Jadi kita ada rintangan tuh mau ketemu Tuhan tapi juga mau menonton televisi kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga mungkin mama bilang, ayo nak, ini waktunya kamu mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Nah, kita juga pikir, iya ya, saya juga kepingin deh dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi masih main game, belum selesai. Gimana ya? Nah, itu pun juga merupakan rintangan bagi kita untuk kita ketemu dengan Tuhan. Waktu hari Minggu, ayo nak bangun cepat, ibadah Rocky sudah mau dimulai gitu loh. Oh ya, hari ini Rocky ya. Saya pengen ketemu dengan kakak Rocky yang luar biasa. Tapi kok malas ya, masih ngantuk, masih mau bubuk lagi gitu loh. Nah, ini pun juga merupakan rintangan bagi kita untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kita harus seperti Sakeus, walaupun banyak rintangan, tapi Sakeus berusaha untuk bagaimana caranya mengalahkan rintangan itu untuk Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik pun juga seperti itu, walaupun ada banyak rintangan, kita harus berusaha. Oh ya, walaupun ada rintangan, televisi acaranya menarik, tapi aku stop dulu, aku masuk kamar, aku harus berdoa, aku harus ngomong sama Tuhan Yesus, aku mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan memberikan kita satu hari 24 jam, ya kan, kita ngambil waktu sebentar, 15 menit untuk kita berdoa. Selebihnya kita masih punya waktu yang banyak untuk kita melakukan aktivitas kita. Begitu juga dengan baca firman. Aku harus mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Satu hari saya mau membaca 2 pasal firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, nanti suatu waktu firman Tuhan akan mengingatkan kita. Contoh, waktu kita di sekolah, ada teman yang berbuat jahat kepada kita. Maunya kita membalas itu teman yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita ingat firman yang dikatakan melalui Alkitab. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya diingatkan, Tuhan bilang saya nggak boleh membalas. Ya sudah, saya nggak mau membalas. Saya pulang ke rumah, saya cerita aja sama papa mama. Karena saya percaya papa mama lebih bijaksana waktu mendengar masalah-masalah yang saya hadapi. Pasti papa mama punya jalan keluarnya. Nah, adik-adik, ayo kita belajar seperti Sakeus, walaupun banyak hal yang merintangi kita untuk kita bertemu Tuhan Yesus melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui ibadah Rocky, kita harus berhasil mengalahkan rintangan itu. Karena apa? Pada waktu kita bisa mengalahkan rintangan itu dan kita berhasil melakukan hal-hal itu, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Seperti Sakeus. Sakeus sangat bersukacita waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun sangat bersukacita. Tuhan Yesus akan tersenyum melihat kita. Baik sekali anakku yang aku kasihi. Oke, adik-adik, itulah cerita tentang Sakeus. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau membaca sebuah ayat hafalan. Ya, oke. Persiapkan Alkitab adik-adik, kita akan membuka sebuah ayat. Udah adik-adik? Udah ketemu Alkitabnya? Udah dipegang? Kita akan membaca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Udah nemu? Kakak tunggu sebentar ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kita hafalkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, oke. Selesai firman kakak hari ini. Kakak akan berdoa buat adik-adik. Adik-adik duduk, adik-adik berdiri, boleh berdiri, dan kita mengangkat tangan kita. Ya, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Kakak akan memberkati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Tuhan Yesus menolong kami apabila kami ingin bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa, melalui firman, melalui ibadah roki. Dan apabila ada banyak rintangan-rintangan yang menghalangi kami, Tuhan Yesus tolong kami. Beri kami kekuatan supaya kami bisa menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Agar kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Agar hati kami dipenuhi dengan sukacita dan Tuhan Yesus pun bersukacita melihat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa melepaskan berkat buat adik-adik yang di rumah. Turunlah berkat dari Bapa di surga atas semua adik-adik. Diberi hikmat, diberi kepintaran, diberi kesehatan, dijagai keluar masuk adik-adik. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Diberkati orang tua, papa, mama, dan semua keluarga yang ada. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah selesai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita semua mau bergabung di Zoom. Jangan lupa ada setiap kelasnya ya. Oke, selamat bergabung. God bless. Sampai ketemu minggu depan.